Pinpot, Yospin Podcast. Yes, balik lagi di Pinpot, Yospin Podcast di episode keberapa ya hari ini ya? 23 kalau nggak salah. Di episode ke-23 ini bertemu dengan orang yang sebenarnya nggak jauh. Masih di Pulau Jawa juga, cuman sibuk banget. Berapa sekali reschedule ya? Soalnya sibuknya ya karena ada sesuatu dan lain hal lah ya. Akhirnya baru kesampaian. Ini kita take itu kita take di hari Senin, hari Jumat udah publish. Nah, kenapa sibuk? Karena kali ini kita ngobrol sama seorang dokter. Dokter ini bukan dokter cilik yang biasa bawa minyak kayu putih sama stetoskop, bukan? Sama teh hangat manis. Iya lagi. Iya bener ya. Yang kerjanya di UKS ya. Iya. Iya lagi. Ini dokter beneran, bukan dokter OS Indonesia yang ada di Trans TV, bukan. Bukan juga dokter PM. Hari ini kita PM apa coy? Dokter PM ada grup band. Oh my Serius God. nggak tahu? Nggak tahu, sorry. Ya udah nggak apa-apa aja, nggak tahu deh. Ya oke. Kita umur kita nggak jauh, tapi mesti kok nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Apa aku yang tidak gaul? Enggak. Mungkin pada saat itu nonton TV-nya beda aja. Oh gitu. Ya. Oke. Hari ini kita berbicara dengan Dokter Arin. Hai. Sebenarnya sebelumnya gini, nama lengkapnya bukan Arin. Iya bukan. Pasti orang Sama bingung kan? sekali. Orang bingung kenapa namanya lengkapnya Yuliana Fajrianti. Coba boleh dijelaskan dulu awalnya gimana? Kenapa bisa berubah ya? Jauh ya? Iya, karena kan harusnya Ari. Ari. Oke, iya Ari. Iya. Agak jelek ya bun. Iya begitu kan memang. Harusnya atau enggak anti. Jadi kayak anti banget nggak sih kalau anti itu? Anti radikal bebas gitu kan. Bagus sih kalau anti radikal bebas. Coba dijelasin dulu. Anti radikalisme sama soal. Waduh. Soal CPNS. Aduh. Kenapa pertama awalnya bisa jadi Arin? Gak tahu ya, itu dari kecil, panggilan kecil. Jadi kayak kalau alasan dari mamaku sih, dia dulu punya kakak kelas namanya Arin, orangnya pinter, cantik, kayak gitu-gitulah. Jadi sebuah harapan dari sebuah nama. Oh, berarti bukan nama panggilan yang khusus di rumah berarti ya, bukan ya? Iya, panggilan khusus di rumah. Oke. Panggilan dari kecil. Oh, tapi orang-orang juga tahu kan? Maksudnya kayak kemarin tuh sempat yang apa tuh yang di Instagram tuh yang apa panggilan itu kan? Oh iya. Itu berarti Arin itu umum. Oke, aman ya. Jujur nggak pernah bisa nengok kalau dipanggil Yuliana. Oh, Yuliana. Nggak merasa terpanggil ya. Mungkin sedikit yang terpilih kali. Wow. Ya oke. Jadi profesinya sebagai dokter. Iya. Ya, dokter ya, bukan dokter ya. Mungkin Sun kali ya, Sun ya. Waduh, amin aja deh. Amin aja dulu, ya kan. S3 nggak sih? Iya betul, S3, bikin disertasi. Wow. Disertasi ya? Benar. Yang ya, S2 betul. Tesis ya, betul. Ya, kali ini tuh episode kali ini tuh sangat edukatif sekali ya. Mungkin tergantung siapa ngobrolnya. Emang edukatif ya, persen dari tadi cuma bercanda aja. Oh, bercanda aja. Coba bercandanya agak intelek ya. Wow. Agak beban ya saya ya. Waduh, lebay banget, sumpah berlebihan. Oke. Jadi gini, kenapa bisa tiba-tiba jadi dokter? Yang pasti awalnya pernah sekolah dulu dong. Maksudnya apa cita-cita? Iya lagi. Cita-cita dari kecil? Oke. Enggak. Jujur enggak. Cita-cita apa waktu kecil? Guru. Oke. Specifically guru apa ya waktu itu ya? Bahasa Indonesia. Wow. Oke. Terus tiba-tiba di umur berapa tiba-tiba kok berubah jadi dokter? Ini ceritanya lumayan nostalgik ya. Jadi ketika aku study tour SMA kelas 2 berarti ya. Ini long story ya sebenarnya. Jadi dari kecil aku kayak berganti cita-cita. Kayak pengen jadi pilot, pengen jadi polisi, pengen jadi waktu itu ya, macam-macam deh. Terus sempat bilang sama mama kayak, "Ma, aku
pengen jadi dokter gimana? Itu waktu masih kecil tuh. Terus mamaku bilang dengan tersenyum, jangan ya, sekolahnya mahal, udah gitu lama gitu. Oke, betul. Susah nanti biayainnya gitu. Oh gitu, oke gitu. Gak ada kepikiran yang lain-lain. Terus begitu masuk SMA nih ya, SMA. Terus aku kelas 10. Kan penjurusan tuh ya dulu ya. Iya betul, IPA IPS. IPA apa IPS nih. Aku diarahin nih sama mamaku, nanti masuk IPA ya, biar bisa masuk kuliah di ITB. Oke. Perminyakan, biar nanti kaya, banyak duit. Gak salah. Namanya orang tua kan. Iya kan. Terus kayak, ya okein aja dulu kan. Begitu masuk kelas 10, dapat fisika, sin kostan, nangis. Aku nggak mampu aku nggak mampu masuk teknik gimana nih gitu. Oh oke. Kayak wah nggak bisa nih teknik nih. Wah nggak kuat gitu. Sampai kelas 11, puji Tuhan masuk IPA. Karena memang basicnya suka biologi. Oke. Udah kebaca nih ya, suka biologi. Begitu study tour, jalan-jalan, study tournya juga edukatif banget nih Bun. Kemana tuh? Kita kelilingnya ke FK Unpad, ITB, sama FK UGM. Di UGM itu sebenarnya jurusan lain juga ada sih, misalnya teknik gitu. Tapi aku masuk ngambil turnya yang ke FK. Oh oke. Dan nih, gara-gara itu, sejak saat itu, begitu lihat FK UGM, kayak, wah, nggak bisa nih kalau gue nggak di sini, harus masuk FK gitu. Sorry. Pada saat itu sekolahnya di Bekasi? Jakarta. Oh Jakarta. Jakarta Bun. Oh oke. Berarti study tournya ke Jogja, ke Bandung? Iya Bandung, Jogja, betul. Kok bisa jauh banget sih? Lah emang dulu sekolah Anda study tour kemana? Tadi paling jauh ke Bogor. Mohon maaf nih sebelumnya. Serius? SMA kan yang ya? Lain iya, SMA yang kan? lain ke Bali loh Bun. Kagak ada. Sekolah saya mah miskin. Yang lain tuh ke Bali. Angkatanku doang pada waktu itu nggak mau ke Bali karena katanya ke Jogja aja, yang lama di Jogja. Terus kayak aku sedih. Pada gitu. Kesempatan aku ke Bali gitu. Apa mungkin SMA lain emang begini juga ya? Emang SMA aku miskin aja ya berarti ya? Mohon maaf nih. Iya, enggak beneran serius bener ini. Tadi terus ke Bogor tuh kemana? Kebon Raya. Kebon Raya iya sih standar banget kan Kebon Raya. Apanya yang di-studiin? Nggak tahu lagi. Dulu kita soalnya target study tournya itu benar-benar memang ini mencari, membuka wawasan si siswa supaya ini loh kampus tuh kayak gini. Oh gitu. Oke. Jadi ada jurusan ini gitu. Jadi gara-gara sampai UGM itu langsung kepikiran tuh, wah kayaknya keren nih gitu ya. Iya, pokoknya FKUGM titik gitu. Itu dari kelas 11 sampai akhirnya 11. SMA lulus, terus langsung nyoba. Nah, bilanglah aku kan mengajukan proposal. Aku mau FKUGM. Gak boleh. Nah lo. Dilarang. Tidak boleh. Karena alasannya nggak usah ngapain. Jadi dokter kuliahnya lama, mahal. Terus nanti jangan nangis ya kalau gajinya lebih kecil dari mama. Gitu kan. Terus kayak, tapi mah aku cuma mau FK. Cuma mampunya di situ gitu loh rasanya. Kalau aku dipaksakan mau suruh teknik, nggak mampu. Aku bisa nangis darah kali di sana kuliah, nggak lulus atau gimana gitu loh, kayak aku nggak merasa otakku capable untuk masuk teknik. Udah berantem lah 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun nggak sih, kayak 1 tahun berdebat terus gitu lah, kayak argumen, kayak memberikan pandangan kayak, tapi kalau di FK gini-gini loh mah, jadi dokter tuh gini-gini. Bayangin ya, banyak banget orang tua mau anaknya jadi dokter. Sampai kayak, kamu nanti jadi dokter ya, anaknya nggak mau, dipaksa jadi dokter. Iya benar-benar. Banyak ya kayak gitu. Aku sebaliknya, aku dilarang jadi dokter pada waktu itu. Pada saat itu yang ribut apa pertentangan 1 tahunnya itu udah lulus belum sih? Belum kan dari kelas
Oh, semester oke. 2 tuh. Oke. Jadi kayak maksudnya aku ngepropose tuh sampai kelas 12 kayak Oke. terus-terusan kayak aku bilang, "Ma, aku ambil FK ya, aku ambil Iya, FK iya, ya." iya, gitu. iya. Selama setahun itu, sepanjang tahun pasti meributkan tentang itu. Bukan berantem yang kayak Iya, sampai iya, iya. berantem banget itu sih enggak. Cuman kayak kalau bahas itu terus jadi kayak panas gitu Ya, kayak argumentatif aja lah. gitu. Terus kayak, Uh, "Ya, enggak usah, enggak boleh." gitu. Terus kayak, Oke. "Tapi cuma mau itu, cuma mau itu." Udah akhirnya sampailah di eh itu juga pasti pergumulan panjang ya buat mamahku karena dia kan juga pasti mikirin ntar biayainnya gimana dan Iya, iya, lain-lain. iya. Kayaknya beliau juga ngobrol sama temen-temennya, sama semua orang lah cari support juga kayak gimana ya anakku maunya Eva gitu-gitu. Terus kayak ya udah nggak apa-apa kalau mampu mah nggak apa-apa gitu-gitu. Terus kayak banyak juga dulu kan banyaknya kayak seminar-seminar dari guru les mana gitu Ya. terus yang kayak mana anaknya maunya di mana gitu-gitu. Iya benar. Terus menghitung-hitung apa sih chance-nya banyakan chance masuk kemana gitu-gitu. Sampai akhirnya setelah 1 tahun penuh perdebatan itu ACC lah mamaku. Oke, boleh dengan syarat kalau memang jalannya masuk situ ya mau gimana gitu. Berarti memang jalanmu. Tapi kalau misalnya sampai harus tes ujian mandiri atau masuk swasta, mendingan nggak usah, jurusan lain aja. Oke. Kan. Oke, setuju gitu kan. Karena jujur secara finansial juga aku paham, aku sadar diri gitu kayak nggak mampu juga sih kalau suruh masuk swasta atau bayar mandiri gitu-gitu kan. Ya oke. Ya udah sekarang mau masuk FK mana kamu yang pilih gitu. Yang jelas dalam pikiranku pada waktu itu aku nggak milih UI karena aku sadar diri. Aku mediocre aja nih di angkatan. Pada waktu itu biasa aja gitu. Oke, aku pilih yang tadi inget ya waktu aku study tour satu-satunya keinginanku hanya ingin FK UGM. Nah, mau masuk FK UGM. Ternyata sainganku seangkatan aja banyak banget. Kayak teman-teman yang jauh lebih pintar dari aku tuh banyak. Kayak udah aku orang ke-7 lah yang mau masuk FK UGM di angkatanku. Wah, nggak nyampe nih, nggak bakal dapet aku kalau bukan ujian nih. Kamu ingat nggak ada SNMPTN yang sistem undangan sama yang tes tulis? Iya. Ya, pada waktu itu aku tes tulisnya namanya udah ganti jadi SBMPTN gitu. Terbuka kan kesempatan. Sorry. Ini buat yang denger sampai sini, zaman-zaman itu kita nggak jauh loh sebenarnya. Kita cuma ini seolah-olah kayaknya kita jauh sekali dulu. Ya kayaknya ya. Ya kan aku hanya mengklarifikasi. Iya betul. Lanjut, sok atuh lanjut. Angkatan yang nggak beda jauh. Iya nggak beda jauh. Iya benar nggak jauh. Iya betul. Ya lanjut dulu. Terus undangan. Aku main strategi pada waktu itu kayak kalau aku mau FK UGM, maksain FK UGM, otomatis aku harus siap tes tulis. Karena sainganku dari satu sekolah aja udah 7 banyak. Udah banyak. 7 itu yang aku tahu, yang nggak aku tahu kan bisa aja nih masukin juga. Terus aku cari-cari lah pada tahun itu aku lihat peringkat FK terbaik se-Indonesia ceritanya, ya kan? Seingat aku tuh dulu pertamanya UI, GM, Unair, Unpad, terus Undip. Aku mikir kan, aku pengen di Jawa nih. Undip aja kali ya, gitu. Terus, tapi ya dulu di sekolahku, aku nggak tahu kalau angkatan sekarang, tapi kalau pada waktu tahun angkatan aku, Undip tuh nggak terlalu terkenal di sekolahku. Oh iya. Kayak Undip tuh di mana sih? Emang Undip tuh
emang Undip tuh negeri gitu-gitu loh kayak. Iya. Nggak banyak teman-temanku yang tahu Undip. Padahal Undip lumayan. Pada waktu itu peringkat 5 nih, bagus nih gitu kan. Ya udah aku pilih Undip. Jadinya aku adalah aku salah satu orang yang milih FK Undip selain ada satu orang lagi di angkatanku, itu pun anak Axel. Oke. Dan aku cuma milih satu, itu doang, FK Undip aja. Oh iya? Iya. Karena dulu ada aturannya, kalau kamu mau pilih 2, yang satu harus kampus di satu regional sama SMA-mu. Oh, oke. Aku nggak di UNJ dong. Oh. Nggak ada FK UNJ, nggak mungkin aku masukin FK UI pilihan kedua. Oke. Oh gitu ya? Iya, pada waktu itu gitu peraturannya. Terus? Ya, aku masukin FK Undip aja. Titik. Nggak ada jurusan lain, nggak ada kampus lain. FK Undip doang. Udah, akhirnya aku itu kan semester 5 ya, semester 5 akhir ya. Dan menjalani sisa-sisa hari ujian nasional dan lain-lain di kelas 12. Terus pengumuman lah SNMPTN. Lulus lah aku, puji Tuhan, pada waktu itu ya. Di Undip berarti? Ya, di Undip. Oke. Nggak pakai tes. Ya udah, akhirnya di titik itu kayak mamaku sudah nggak bisa berkata-kata apa lagi. Maksudnya kayak udah bukan argumen lagi nih yang main. Kayak berarti memang udah jalanku. Karena masuk ke situ nggak pakai tes aja tuh udah di luar kuasa. Iya. Kita kan, itu udah mainan Tuhan aja tuh. Udah berserah aja aku pada waktu itu. Ya udah, akhirnya itulah bagaimana awal mulanya saya masuk FK. Oh gitu. Tapi maksudnya gini, selama kuliah itu kan nggak tahu ya, kedokteran 4 tahun juga nggak sih? 8 semester juga ya sih? 3,5 SKET-nya, 2 tahunnya profesi koas. Ya itu 3,5 tahun yang di kampusnya, berarti 2 tahunnya koas. Nah, ya, selama 5,5 tahun itu sempet kepikiran nggak sih, kayaknya salah nih gue nih gitu. Pernah gitu nggak sih? Nah, itu yang aku syukuri selama ini, nggak pernah sih. Wow, cool. Memang this is my passion gitu loh. Wow, passion banget gitu ya. Emang senang banget aja kayak sampai detik ini sih, sampai saat ini aku kerja pun emang ini yang aku pengen. Berarti kurang lebih ibaratnya benar-benar mengamini apa yang awalnya pengen berarti ya? Iya. Sesuai banget lah. Sesuai keinginan, betul. Nggak beban juga di mental. Pertama kali mulai koas di tahun? 2017. Dari 2017 kan lulus koas, nggak lama langsung kerja dong. Internship. Oh, internship dulu. Internship dan segala macam. Ya pokoknya pasti itu kan rapet lah. Maksudnya cuma jarak-jarak berapa bulan doang lah paling lama gitu kan. Dari 2017 sampai sekarang 2021. Ada kejadian-kejadian lucu dan nggak enak pasti kan. Oke. Coba ingat gak ada satu kejadian yang lucu, yang wah ini kayaknya nggak mungkin lupa nih, lucu gitu, kocak ngakak abis gitu. Ada nggak ya? Coba pikir-pikir dulu ya. Apa ketemu pasien yang apa gitu? Yang kocak ya? Ya yang. Jadi agak beban nih harus kocak banget. Enggak mesti kocak banget, mesti yang kayak konyol nih, misalnya kayak udah dibilangin ini sakitnya ini, terus bisa tiba-tiba enggak, ini mah kalau saya baca di Google mah sakitnya mah ya ini gitu kan, terus ya udah dia berobat sendiri. Mungkin gimana, ada nggak sih yang wah ini komedi banget nih gitu? Wah, semakin ditanya semakin hilang nih dari bayangan. Ada sih sebenarnya. Ya udah, itu yang happy, itu yang happy ada. Iya, pasti ada. Cuman apa ya? Kayak... belum kau inget ya? Belum keinget ya? Belum keinget nih. Itu mungkin karena happy ya. Yang nggak enak, pengalaman nggak enak. Pengalaman nggak enak. Yang banyak. Inget banget
yang kayak wah nih kayaknya ini mesti anak cucu mesti tahu nih. Sedap. Beda. Paling sebenarnya kalau yang kayak gitu sih kisah-kisah. Kenapa harus dari 2017? Kenapa nggak dari awal kuliah? Oh ya kan beda konsep ya kan kalau kuliah. Oh ya oke deh kita kuliah dulu deh. Kita bagi dulu kuliah. Ini oke requestnya begitu. Dari kuliah aja tuh banyak banget sebenarnya. Oh iya. Banyak banget. Apa jadi aja kayak, contohnya? Makanya aku selalu bilang kalau kamu nggak passion mau jadi dokter, mending nggak usah kedokteran, nggak usah maksain. Karena jujur berat banget. Meskipun ya sebenarnya pasti sesuatu yang berat akan bisa terlewati ya pada akhirnya. Yep. Tapi kalau misalnya aku sedih sih kalau ada orang yang nggak passion harus menjalani kehidupan seperti ini tuh kayak wah gila, kuat banget lo berarti kayak kita yang passion aja tuh ngerasa ini berat, apalagi kalau lo nggak passion gitu. Oh iya benar. Ada nih waktu apa dulu jalan anatomi kan. Anatomi itu kan materi paling berat, paling dahsyat, dosennya paling galak, gitu dah. Bener-bener setiap hari kalau misalnya mau masuk mata kuliah anatomi kita harus pretest dulu. Jadi semalaman pasti begadang belajar sampai pagi. Iya benar. Saking kita takutnya kalau pretestnya nilainya jelek. Enggak, kita takut pretest nilainya 0. Karena bisa 0? Bisa karena sesusah itu. Oke. Nggak tahu ya orang yang lain, tapi menurut aku itu susah. Anatomi itu susah. Benar-benar itu effort yang tinggi. Terus ada nih, ini aku nggak akan lupa, dan aku akan selalu ceritain ke semua orang, sampai ke anak cucu. Dulu momen aku nangis, momen mental breakdown aku terparah di kuliah FK tuh pada saat ini. Itu semester 1 apa semester 2 gitu. Awal banget tuh ya. Masih awal, masih adaptasi kan. Di anatomi ini. Begadang lah aku belajar tes ya kan. Pagi-pagi ke teman-teman. Kalian pada belajar nggak? Aku nggak belajar loh, semalam aku ketiduran gitu. Aku ngelihat aja kan kayak oh iya dia ketiduran gitu. Parah nih gimana nih, aku nggak belajar, aku ketiduran, aku nggak ini bohong pasti belajar lah, nggak mungkin itu. Enggak beneran aku nggak belajar gitu kan. Ujian lah kita retest. Tahu nilai dia berapa? 85. 85 apa 9 gitu. Ada aja emang orang-orang begitu tuh. Nilaiku begadang 2. 20. Oh mungkin gini, itu temennya mungkin ini kali namanya Tommy kali. Jadi anatomi mungkin begitu. Banget gitu ya. Iya bisa jadi memang. Ya, emang ada ya orang-orang begitu ya, yang bilangnya nggak belajar tahu-tahu bagus itu ya. Terus kayak gila lu bilang gak belajar nilai lu 9, gue begadang loh sampai pagi nilai gue 2. Itu aja udah bersyukur karena nggak 0, karena kalau 0 suruh mati di depan kelas. Sebentar gini, masih ngobrol sama orang itu? Masih kayaknya. Masih. Saran saya mending gak usah deh diobrolin. Nggak usah, orang seperti itu ngeselin. Ya. Ngeselin orang kayak gitu. Orangnya siapa? Aku masih udah lupa sih pada waktu itu. Karena yang kayak gitu gak cuma satu ya, ada banyak. Oh, banyak ya. Berarti udah. Tinggalkan manusia-manusia seperti itu. Kamu tahu pada saat itu aku pulang dari kuliah, nangis, aku bener-bener kayak mental breakdown banget, kayak gua tuh kurangnya apa salahnya? Tuhan, is this my way gitu, kayak kenapa aku dapat 2, dia nggak belajar dapat 8,5 gitu. Masih semester awal ya kan? Itu kayak pada saat itu benar-benar kayak nampar bolak-balik sih, kayak ya emang gitu kehidupan, kayak ya udah usahain aja. Pada akhirnya ya udah aku survive, kayak kita sama-sama lulus menjadi dokter. Yang penting kan setelah itu ujian berikutnya nilai naik. Terus udah gitu. Sebuah pertanyaan awam
Ya memang nggak belum tentu semua orang tahu ya. Apa tuh? Ini berarti jatuhnya umum ya, dokter umum kah? Iya, dokter umum. Ada rencana mau ngambil spesialis? Rencana pasti ada, cuman spesialis apa? Nggak semudah itu sih untuk bisa boleh coba maksudnya gini, apa yang membuat sulit? Apa mungkinkah ada poin yang harus dicapai atau memang kayak ada yang lain atau gimana? Pertama-tama biaya. Oke, ya. Setuju kalau itu udah susah. Masuk spesialis itu mahal. Oke. Mahal banget. Oke, terus ya itu sih kalau aku tembok pertama itu biaya dulu. Kalau memang biaya ada, tinggal kita belajar untuk tes masuk gitu. Sama mengikuti persyaratan-persyaratannya kayak harus minimal kerja 1 tahun di rumah sakit. Oke. Ini baru tahu, serius. Ya, ada syarat-syarat kayak gitu. Oke. Minimal nilai IPK-nya berapa gitu-gitu. Itu ada sih. Yang kayak orang mau S2 lah gitu. Oh, gitu. Tapi beda. Terus atau beberapa prodi yang harus ikut pelatihan dulu, pelatihan apa gitu, yang khusus itu, gitu. Agak ribet juga ya? Ya, ada banyak sih. Belum lagi kita harus ini yang nggak banyak orang tahu sih, kayak apa tuh? Ini tuh butuh rekomendasi dari sini dari situ gitu. Misalnya kayak rekomendasi misalnya kayak dari rumah sakit bahwa menerangkan si dokter ini gitu-gitu. Gitu. Udah gitu dari konsulen dia kayak dokter spesialis yang senior gitu yang memberi rekomendasi gitu-gitu. Oke. Oh gitu ya. Oh ini baru tahu loh. Fun fact banget. Ada banyak sih persiapannya, tapi menurut aku selain kapasitas otak, kapasitas dompet juga harus ada. Oh iya, betul. Iya. misalnya kita ngomong saat ini namanya kan semua orang punya cita-cita, ya kan? Iya. Siapa tahu kalau misalnya memang someday tiba-tiba kejadian mau ngambil spesialis apa? Aku. Kamu mau ngambil spesialis apa? Aku pribadi sih pengennya spesialis yang banyak tindakannya. Hah? Apa contohnya? Tindakan tuh kayak bedah atau mata. Oke. PHT gitu-gitu. Dia mau ngambil? Ya antara itu. Masih belum jelas ya? Masih luas, masih luas. Luas lah pilihan, masih banyak. Yes. Kayak gitu tuh kita dibedain antara mayor sama minor. Jadi kayak oke. Ada mayor, ada minor. Mayor tuh bedah, oksigen atau kandungan, terus penyakit dalam, sama anak. Oke. Spesialis. Nah, mayor itu yang kuliahnya lebih lama. Bisa 10 semester. Oke. 5 tahun. 5 tahun. Kalau yang lain rata-rata 4 tahun. Gitu. Udah beda. Itu aja udah bisa membuat perbedaan kita mau memutuskan ambil yang mana. Oke. Gini, kan kalau dulu temen ada sekolah di kuliah musiknya. Kuliah musik itu kan ada major, ada minornya nih. Misalnya majornya apa, minornya apa. Nah ini tuh major minornya tuh emang kayak gitu juga harus ambil dua-duanya atau gimana? Enggak. Jadi mayor minor tuh maksudnya adalah ininya aja sih, kayak stasenya aja. Kayak kalau bedah tuh sekolah kuliahnya lebih lama. Biasanya karena ilmunya besar, maksudnya banyak yang dipelajarin. Kayak gitu. Lebih banyak. Sementara yang stase minor itu adalah stase yang kayak ngambil, kita pelajarinnya 4 tahun biasanya rata-rata di spesialisnya ya. Kalau di koas sih dulu misalnya yang mayor tuh stase 2 bulan, yang minor sebulan gitu.
Oh gitu. Kirain kayak musik yang mesti ngambil dua-duanya gitu. Enggak. Enggak ya. Kalau spesialis tentu aja. Marilah kita doakan yang terbaik supaya biar bisa mencapai spesialis. Amin, ya kan? Ya kan? Siapa tahu yang dengerin kan, oh iya bener juga nih gitu kan. Ikut mengamini ya kan. Ikut mengamini, kita kan nggak tahu. Mungkin kan iya guys. iya kan? Siapa tahu kan kita dapat rezeki yang sekarang itu kan karena doa-doa orang kan. Sedap. Mantap. Ih, gila. Selain sangat edukatif, hari ini sangat memberkati sekali ya. Motivasinya sangat ini ya, motivasional ya. Ini beda sekali ya episode 23. Bentar. Nih make sure dulu ya. Kayaknya ini hari ini episode 23, bener gak sih? Iya betul, 23. Betul. Enggak, 23, betul. Udah bilang tadi 23 dari episode dari awal. Ya, yakin. Oke. Kan kalau namanya jadi dokter kan sama aja kayak apa ya, nggak ada istirahatnya. Maksudnya kadang-kadang nggak jelas weekend, liburnya nggak jelas, bener nggak sih? Iya. Tergantung sih sebenarnya kerjanya di mana. Tapi kalau memang jadi dokter jaga IGD, ya liburnya nggak jelas, ngikutin jadwal shift. Dokter jaga IGD itu ngejahit juga nggak sih? Kalau kecelakaan kayak kecelakaan lalu lintas, bedah minor gitu, biasanya iya. Oke. Misalnya cuma sobek nih, luka sobek. Mohon maaf, sobek nggak cuma dong. Sobek nggak cuma dong. Maksudnya itu masih kapabilitas dokter umum, masih bisa. Enggak, soalnya tulang itu tuh udah harus rujuk ke dokter bedah. Oh iya. Nggak, soalnya dulu aku pernah kejadian kan kecelakaan. Terus sobek. Terus tiba-tiba ada yang dateng nih, kok kayaknya dari baju-bajunya kok bukan dokter ya, bukan suster juga nih. Tanya dong, dokter. Ya, dokter. Gitu. Enggak, saya koas. Mohon maaf, bisa nggak diganti sama yang lain, yang dokter aja deh atau enggak suster gitu. Kan ngeri ya. Terus? Iya, enggak apa-apa, saya bisa kok. Iya, nggak apa-apa, saya percaya Mas bisa. Tapi saya nggak percaya, saya deg-degan. Aku bilang gitu. Kan dia nggak tahu, mungkin siapa tahu itu jahitan pertama dia kan. Biasanya kayak gitu ada pendampingnya sih. Karena jujur memang iya, caranya koas bisa belajar tuh ya kayak gitu. Iya memang dia juga bilang sih, memang harusnya saya ada pendampingnya. Cuman pada malam itu IGD tuh ramai sekali. Oh ya. Ramai sekali, jadi kayak dokternya udah kewalahan gitu. Jadi kayak, apa bener nih orang bisa ngejahit gitu kan. Harusnya kalau dia udah masuk tur IGD berarti dia udah bisa sih. Harusnya ya. Karena kan kita pelatihannya di ini dulu, di luar IGD. Maksudnya kelas terus waktu studi kasus gitu. Iya. Waktu itu tuh ngerasain kok setelah dikasih anestesi kok tetap masih ada rasanya ya gitu loh. Serius beneran nggak bohong. Setelah dikasih kok masih ada rasanya, Mas mohon maaf nih ya. Tadi udah disuntik belum sih gitu. Mohon maaf nih sebelumnya. Ih kayak kacau deh. Luas lukanya. Maksudnya, lumayan di paha kan berasa kan? Lebar banget. Lumayan lah segede apa karena memang sudah habis waktu itunya, waktu biusnya. Enggak, baru banget kok. Berarti kurang. Iya, udah sampai 3 kali gitu kan. Kok masih ada rasanya, mohon maaf nih, saya sampai bilang begitu aku. Ya nggak tahu lah. Tunggu, bedain dulu. Memang anestesi lokal itu nggak menghilangkan rasa sama sekali. Iya. Waktu itu yang kamu rasain ada rasanya tapi nyeri atau rasanya itu nyeri? Nggak nyeri sih, cuman kayak kan? Agak pedes-pedes sedikit lah. Gitu, iya. Biasanya anestesi lokal emang kayak gitu. Oh gitu, normal. Oh. Jadi paling kalau misalnya kita kasih anestesi lokal nih, kita tes. Berasa nggak? Berasa. Tapi sakit nggak? Enggak. Ya udah, berarti emang rasa aja. Karena kan nggak bikin hilang sama sekali. Iya, mungkin karena lokal kali ya. Ya betul. Karena kalau gitu kan
jaringannya yang kena kan juga cuman segitu-gitu aja. Iya. Kalau regional tuh kan udah wah banget tuh. Ya kan. Karena pernah ngerasain semuanya gitu. Jadi kayak bisa ngomong gitu kan. Sombong. Nah, kamu pernah? Pernah lokal, pernah regional, pernah total. Pengalamannya banyak ya. Ya, ntar lah kita ngobrolin lah abis ini lah. Oke, balik lagi ke masalah topik yang tadi. Ingat gak? Udah kebayang belum yang happy sama yang enggak? Apa ya yang bikin? Justru kalau aku pribadi sih happy kalau misalnya benar-benar berhasil nolong orang gitu. Kayak ternyata yang aku lakukan benar dan bisa menyelamatkan orang tuh itu menyenangkan banget sih. Dan itu sering ya maksudnya kalau aku suruh cari spesifiknya ya agak susah ya. Kayak gitu. Kita persempit deh, misalnya gini. Berarti sering jadi dokter jaga kan? Kamu sering jadi dokter jaga. Lebih banyak kan ketemu pasien yang entah itu laka atau apapun yang accidental atau yang normal-normal aja. Banyakan mana? Karena aku jaganya di RSIA ya lebih banyak yang normal aja sih. Dibanding yang accidental. Tapi nggak jarang juga. Ya 40-60 lah. 40-60. Tapi accidental tuh ada ya? Emang boleh ya? Boleh. Sering kok. Aku ada nih kemarin pengalaman mbak-mbak datang berdarah-darah dari kepala sampai udah kayak jadi bajunya tuh udah penuh darah gitu dari kepala, kayak film horor gitu loh, kayak zombie-zombian. Mohon maaf, boleh nggak usah terlalu spesifik keadaan mbaknya? Boleh ya? Dia datang udah kaget nih, kenapa nih mbak-mbaknya, ternyata dia dicakar kucingnya yang besar. Dan itu benar-benar bolong. Serius? Darahnya dari kepala gitu. Kok bisa sih? Gitu. Itu juga aku nanganin. Mesti kayak, kan itu lukanya sobek-sobeknya kecil-kecil gitu kan. Itu udah jahit. Ada tuh aku jahit berapa jam ya? 3 apa 4 jam gitu. Karena lukanya total ada 7. Aduh, nyiru amat ya. Gitu-gitu. Kok bisa dagu. Ya? Oh, dagu. Iya, dagu, pipi, kepala. Ya. Pelipis. Banyak deh. Kayak gitu. Ada-ada aja sih memang. Dulu aku pernah waktu koas. Makanya aku bisa bilang kayak kita koas memang dikasih megang pasien karena kita udah pernah latihan sebelumnya. Kita udah dibimbing dan lain-lain. Aku dulu pernah waktu koas stase di Jawa Tengah, di Batang. Dapat pasien telinganya sobek gara-gara ketiban kayu. Dia nelayan gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita banyak lah kasus-kasus yang kayak gitu. Gini. Pasti kan ada orang yang awalnya kaget kan kalau ngeliat kayak nih darah atau apa gitu. Kamu begitu gak sih awalnya? Enggak. Kok bisa? Dari awal aku gak pernah darah. Kok bisa? Kenapa gak bisa? Iya sih. Cuma kan kayak ngelihat itu kayak nggak serem gitu. Enggak, karena nggak tahu ya. Aku dari kecil memang excited untuk. Kan aku kan dulu waktu kecil dokter kecil. Jadi betul. Jadi benar-benar sebenarnya jiwa-jiwa dokternya tuh ada dari kecil gitu. Oh baik. Nggak pernah takut sih aku, kayak pengen nolong aja kalau misalnya memang ada orang darah-darah gitu, kayak sama sekali nggak takutnya. Ini loh, maksudnya kan kayak lucu aja gitu, kayak orang pasti kan wah pertama kan awal-awal ya mungkin, atau mungkin udah doktrin dari lama kayak mesti kayak nggak apa-apa gitu kali ya, iya nggak sih? Ya kalau misalnya kita lihat orang berdarah-darah pasti somehow ada dong rasa takutnya, kayak kenapa nih gitu.
Oh, cuman kenapa aja ya? Simple sekali ya. Apa lagi? Gak ada apa serem apa gitu loh. Ya kan, justru itu tujuannya, kita harus cari tahu penyebabnya. Oh, Jadi solusinya apa gitu kan? Mencoba tenang biar nggak panik, biar bisa mengedukasi gitu kali ya. Ya biar bisa menangani juga, membantu orang. Gitu. Ya, apa nih, gitu aja. Dari mana nih darahnya asalnya gitu. Itu sih sebenarnya poin utamanya tuh itu. Oh gitu. Belum ada yang apa yang selain tadi dicakar kucing kah atau ada apa lagi? Mungkin dicakar ayam, mungkin kan? Ceker dong. Oh iya, siapa tahu kan ayamnya ayam petarung kan? Kita nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang dicakar ayam. Aman-aman aja ya berarti ya. Misalnya nih terakhir deh, ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik, adik-adik atau mungkin siapa gitu ya? Nggak tahu deh, mungkin ada pesan-pesan buat yang baru mau ngambil kedokteran kah atau mungkin orang yang mau ke dokter tapi takut apa nggak? Ada nggak pesan-pesan gitu? Apa ya, kalau misalnya buat yang mau ngambil kuliah kedokteran, pastiin itu keinginan dari diri sendiri. Benar-benar keinginan dari diri sendiri, karena yang ngejalaninnya pada akhirnya itu kamu. Yes. Ya kan? Kalau misalnya kamu sendiri nggak pengen jadi dokter, pasti akan jauh lebih berat, karena aslinya memang berat. Iya. Yeah. Tapi kalau kamu jalanin dengan sukacita, dengan emang kesenangan, ya kamu pasti bisa ngejalaninnya. Tapi kalau udah dari awalnya nggak pengen banget, mending nggak usah deh. Lagi pula udah sekolahnya lama, terus nggak bisa juga kita mau punya tujuan supaya jadi kaya gitu. No. Iya, benar. Kayak meskipun nggak memungkiri ya, kayak kita tetap butuh biaya untuk hidup dan lain-lain gitu. Tapi ya gitulah. Pokoknya kalau bukan dari passion sendiri, mending nggak usah. Ya, berarti intinya jangan coba kalau emang nggak passion. Jangan berani coba-coba kalau bukan passion. Ya, kalau maupun berani coba ya silakan, resiko ditanggung sendiri ya kan? Iya benar. Berat soalnya. Itu aja? Ya, itu aja. Oh, buat orang-orang yang takut ke dokter, kenapa takut? Iya kan, siapa tahu kan. Takut. Karena kalau orang-orang kan bilang takut ke dokter, takut disuntik. Ya, ini gitu kan. Kadang suka gitu kan. Padahal nggak semuanya semua disuntik kan. Nggak, sama sekali nggak. Iya kan. Disuntik. Ya gitulah, pokoknya jangan takut ke dokter. Kenapa memangnya? Kan kita nggak gigit. Waduh. Iya. Kucing aja nyakar tuh kan, ya kan? Oh, iya benar. Kita nggak nyakar. Iya, nggak nyakar. Oke, jadi itu aja Kakak Arin. Oke. Yes. Terima kasih. Terima kasih sudah mengisi di episode 23. 23 ya, benar ya? 23 benar. Yakin banget ini kali ini 23. Yakin banget ini 23. Oke lah, sampai berjumpa di lain kesempatan. Thank you for having me.